Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Perdana Siregar dan di sini saya mewakili dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Saya Halim Perdana Siregar dan juga teman saya Nur Fitri Hanjoyo Putra. Judul makalah kami yaitu diagram untuk data tidak berkelompok, data besar. Langsung ke pembahasan, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Kita akan mempelajari cara sederhana menyajikan data dalam beberapa bentuk. Diagram seperti berikut. 1. Lambang atau piktogram. Diagram lambang atau piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Misalkan, diketahui tabel yang menyatakan data jumlah siswa di kota X berdasarkan pendidikan tahun 2007. Seperti yang ada di bawah ini yaitu tingkat pendidikan dan jumlah siswa. SD ada 1.500, SMP 2.500, SMA 2.000. Dan bentuk piktogram dari data tersebut adalah sebagai berikut. Tingkat pendidikan, lambang, jumlah siswa. Bisa dilihat. Setelah itu, data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Di tahun 2007 7 ekor, 2008 7.000 ekor, 2008 10.000 ekor, 2009 9.000 ekor, 2010 berjumlah 12 ekor. Bentuk piktogram dari data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Seperti dilihat di sini. Yang kedua, diagram batang. Dalam menyajikan data dalam bentuk grafik batang, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dan diagram pada contoh di bawah ini. Berikut ini adalah data pegawai PT Mantap Jiwa tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Untuk laki-laki SD ada 20, SMP 48, SMA 36, D3 15, S1 25, S1 ada 14. Perempuan ada dari SD 10, SMP 22, SMA 19, D3 5, S1 5, S1 8, S1 lagi 6. Dan jumlahnya untuk SD 30, SMP 70, SMA 55, D3 20, S1 33, dan S1 20. Dari data di atas dapat kita buat menjadi beberapa jenis diagram batang, antara lain diagram batang vertikal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara vertikal. Nama kategori pada diagram jenis ini ditulis pada sumbu horizontal, sedangkan frekuensi data digambarkan secara vertikal. Bisa dilihat. Dan yang kedua, diagram batang horizontal, yaitu diagram yang menampilkan satu hasil kegiatan pengumpulan data secara horizontal. Pada diagram ini, nama kategori dicantumkan pada sumbu vertikal, sedangkan frekuensi data digambarkan secara horizontal. Cara membuat diagram batang di Excel. Yang pertama, siapkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah Anda dalam pembuatan diagram. Contoh, blok data tabel tersebut, klik chart, dan pilih diagram batang yang sesuai. Dan untuk terakhir kesimpulannya,
Kegunaan diagram atau grafik antara lain untuk 1. Mempertegas dan memperjelas penyajian data. 2. Mempercepat pengertian. 3. Mengurangi kejenuhan melihat angka. 4. Menunjukkan arti secara menyeluruh. Dan macam-macam diagram batang. Yang pertama macam-macam diagram. Yang pertama diagram batang. Yang kedua diagram batang daun atau stem and leaf diagram. Yang ketiga diagram garis. Yang keempat diagram lingkaran. Yang kelima diagram gambar atau piktogram. Yang keenam histori dan poligon frekuensi. Yang ketujuh ogive. Akan tetapi dalam makalah ini hanya akan membahas diagram lambang dan diagram batang saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.